Anatomi, Fisiologi, dan Patologi Sistem Urinaria. Dosen pengampu, Ibu Lisdiah Dewi Arini. Nama, Nimas Putih Permatasari, NIM 2002-05-110, kelas 20A3. Anatomi sistem urinaria. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal yang menghasilkan urin, 2. Ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urania, 3. Kandung kemih sebagai penampung, 4. Uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih. Ginjal, letak dan tampilan. Terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal, dibelakangi peritoneum. Ukuran panjang 6-7,5 cm, tebal 1,5-2,5 cm, dan berat 140 gram. Bentuk, berbentuk seperti biji kacang. Sisi dalam cekung atau hilum merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrous berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa, berbentuk kerucut, disebut piramida renalis. Struktur terkecil dari ginjal disebut nefron yang terdiri dari glomerulus atau badan Malmigi, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lekung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalir darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul. Inilah yang disebut glomerulus. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cavae nephreus. Fungsi ginjal. 1. Memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksit. 2. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatin, dan amoniak. 3. Mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah. 4. Mempertahankan keseimbangan asam basa darah. 5. Mengatur konsentrasi ion-ion penting. 6. Menghasilkan hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah. 7. Mengatur tekanan darah. Penyakit ginjal tidak selalu menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal dapat disebabkan oleh gangguan atau penyakit di luar ginjal, seperti syok, gagal ginjal, anemia berat, atau penyakit berat. Satu, glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal.
Glomerulonefritis akut atau GNA adalah suatu reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus tertentu. Yang sering terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus, ditandai dengan timbulnya hematuria, endema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Pengobatan, istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Glomerulonefritis kronis adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Berdasarkan kelainan patologik atau petanda kerusakan ginjal seperti kelainan pada urinalis, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau tidak, ditandai dengan penurunan semua fal ginjal secara bertahap. Diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 2. Sindrom nefrotik. Suatu sindrom atau kumpulan gejala-gejala yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan 1. Protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Ureter merupakan saluran fibromkular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinea. Tebal setebal tangkai bulu angsa, panjang 35–40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. B. Lapisan tengah lapisan otot polos. C. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kencing. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan A. Lapisan sebelah luar atau peritoneum. B. Lapisan otot atau tunika muscularis. C. Tunika submucosa. D. Lapisan bagian dalam atau lapisan mucosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Kandung kemih terletak di belakang simifis pubis, di dalam rongga punggul, berbentuk seperti buah pir atau kendi. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas atau pudus naik kalau kandung kemih mengembang karena urin. Puncaknya apeks, mengalir ke dalam bawah dan berada di belakang simifis pubis. Daerah segitiga antara 2 lubang ureter dan 1 lubang uretra disebut trigonum vesika urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum, membentuk suatu ruang yang disebut cavum Douglas. Kisitis radang kandung kemih. Sebagian besar peradangan disebabkan oleh infeksi bakteri. Selain itu, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan kateter dalam jangka waktu lama. Kisitis dapat juga terjadi sebagai komplikasi penyakit lain.
Uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sphincter. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Uretra.